Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempraktekkan CRUD, di mana kita bisa melakukan create, read, update, dan delete suatu data pada aplikasi Android. Aplikasi yang akan kita buat ini memiliki tabel seperti ini ya. Ada tabel mahasiswa dan juga ada tabel prodi. Tabel mahasiswa memiliki 3 atribut dengan atribut name sebagai primary key, kemudian nama, dan ada ID_prodi. Nah, ID_prodi pada tabel mahasiswa ini merupakan foreign key yang diambil dari ID_prodi sebagai primary key pada tabel prodi. Di tabel prodi terdapat selain primary key ID_prodi juga ada nama underscore prodi. Jadi relasinya mahasiswa berada pada suatu prodi, gitu ya. Oke, ini sebenarnya meneruskan project yang sudah kita buat sebelumnya ya, ada di navigasi dan fragmen. Nah, kalau di project yang saya buat sudah ada di main activity 6 ya, yang kemarin terakhir kita bikin. Nah, di project main activity 6 ini yang pasti ada main activity sebagai aktivitas core dari aplikasinya, kemudian memiliki kelas ya untuk mengeksekusi proses pada fragmen lain, yaitu ada fragmen prodi dan ada fragmen mahasiswa. Dan begitu pula untuk desainnya, .xml menyesuaikan pada setiap activity dan fragmen. Di sini sebelum kita melakukan coding terhadap kelas ya, terutama di activity, kita akan membuat suatu kelas Kotlin yang berfungsi untuk menghubungkan dengan database. Nah, database ini yang akan kita gunakan nantinya adalah SQLite, karena database SQLite bisa diinstalasi di dalam sistem operasi Android ya, tidak seperti MySQL ya. Kalau MySQL bisanya untuk web server, dan yang bisa menjalankan database server menggunakan MySQL itu memiliki spesifikasi desktop. Nah, lanjut. Di sini kita akan membuat kelas yang disebut dengan DB Open Helper. Jadi DB Open Helper ini sebenarnya nama kelasnya terserah ya, tapi saya ngikut modulnya yaitu DB Open Helper yang berfungsi sebagai perantara antara aplikasi dengan database. Oke. Kita akan buat seperti biasa untuk membuat kelas pada Kotlin dengan klik kanan com.example. Nama project kita, kemudian new Kotlin class or file. Kita pilih kelas ya dengan nama DB Open Helper.
Oke, di sini package sudah secara otomatis terisi, kemudian kita melakukan impor. Sebenarnya impornya kita skip dulu, nggak masalah, jadi kita isikan codingannya, nanti import library-nya akan terisi secara otomatis. Tapi ya tetap terserah programmer ya, mau impor dulu boleh, mau coding dulu baru impor secara otomatis juga nggak masalah. Oke, import Android content context. Android content context. Kemudian juga suruh mengimpor Android database SQLite. Android database SQL. Kecil ya, SQLite dot apa? SQLite database, SQLite yang ini ya. Kemudian impor Android database SQLite Open Helper. Open Helper. Oke. Kemudian di dalam kelas DP Open Helper kita kasih konteks seperti ini. Nah, ini berarti dia ngimpor library konteks, kemudian memasukkan SQLite Open Helper. Di mana memiliki parameter konteks, kemudian DB name, nama DB-nya ini ditulis dulu aja. Sebenarnya variabelnya belum keluar ya, makanya warnanya merah. Nah, nanti dibuat nama nama database-nya, kemudian null, lalu DB versinya. Oke. Memasukkan di dalam kelas DB Open Helper ini memasukkan metode onCreate. Ini ya yang ada. Oke. Mungkin betul ya. Kemudian kita membuat variabel T mahasiswa, T prodi. Ini tabel mahasiswa ya. Kemudian tabel prodi memasukkan nilai dari prodi. Nah, kemudian menggunakan library SQL mengganti ini adalah bahasa SQL ya, query, dan dimasukkan menggunakan SQL atau mengeksekusi query yang ada untuk masuk ke SQLite. Oke, langsung saja. Variabel tabel mahasiswa, create table mahasiswa, nama tabelnya MHS, di mana di situ terdapat name
dengan tipe data teks dibuat sebagai primary key, kemudian ada nama, tidak boleh null, dan ada ID underscore prodi, tipe datanya adalah integer dan tidak boleh null. Name text primary key. Kemudian ada nama ya, nama tipe datanya text not null, dan ID prodi tipe data integer not null. Kemudian tabel prodi, variabel tabel prodi sama dengan create table, nama tabelnya adalah prodi, di mana terdiri dari ID prodi dan nama prodi. ID prodi integer sebagai primary key dan auto increment ya, mengisi secara otomatis, dan nama prodinya adalah teks, tidak boleh null. Ini ID prodi sebagai tipe datanya integer, di mana dia adalah primary key dan auto increment. Benar ya, auto increment. Selain ID prodi, di tabel prodi ada nama prodi, tipe data teks, dan not null. Kemudian variabel untuk memasukkan data ya, insert pada prodi. Nah, ini memang tidak dinamis ya, dibuat statis, jadi datanya sudah ditetapkan, di mana insert into prodi, insert into tabel prodi dengan nilai atau value nama prodi di bagian nama prodinya ya. Ini nanti biar ID prodi terisi secara auto increment, values-nya TIAKTM. Sekarang sudah nggak ada TI ya, sorry. Sekarang adanya MI. MI AK TM. Oke ya, jadi seperti itu. Dan kita implementasikan suatu metode dari library SQLite database DB. Kita gunakan exec SQL, execution SQL, dan itu kita masukkan variabelnya adalah tmhs db exec SQL tprodi db exec SQL insert prodi. Oke. Nah, di sini kita membuat di luar kelas DB Open Helper, membuat metode berupa onUpgrade. Jadi ini memberikan spesifikasi pada SQLite Open Helper biar nyambung antara nilai yang ingin dimasukkan ke SQLite dengan spesifikasi yang dimaksud. OnUpgrade ini ya.
DB-nya SQLite database old version integer, new version integer. Nah, kemudian kita kasih companion object. Companion object ini artinya memberikan nilai pada DB name dan DB server DB version untuk kelas DB open helper ini. Jadi DB name dan DB version ini mengacu pada companion object ini. Sedangkan on upgrade-nya ya ini ngikut aja ya old version new versionnya, makanya vektornya null. Nah ini ngikut aja untuk bisa masuk sesuai dengan companion object. File DB name sama dengan apa? Mahasiswa ya. Nama DB-nya adalah mahasiswa. Database-nya ya. Kemudian untuk DB version-nya versi 1. Oke. Demikian untuk membuat DB open helper. Kelas untuk membantu menghubungkan antara activity dengan database. Nah sekarang kita menginisiasi DB open helper pada main activity, yaitu navigation activity.kt. Nah ini maksud dari modul ini, main activity yang ada pada praktek fragment dan navigasi, dimana dalam hal ini kalau di penjelasan saya di tahun ini namanya main activity 6 ini ya. Oke, kemudian kita buat variabel let init ini ya, let init var prodi fragment prodi. Sorry, ini merahnya. Yang benar seperti ini ya, SQLite database ini, bukan yang bawahnya. Kalau yang bawahnya ini kan sudah ada ya. Nah ini kan sudah ada. Kita buat let init var, saya ngikut modul db.2 SQLite database. Oke, langsung ngimpor ya. Dan ini masih belum nyala karena belum dipakai. Lanjut, kita masuk ke onCreate. Di sini kita inisiasi DB open helper. DB sama dengan nama file helpernya ya, DB open helper this dot write table database, untuk bisa menulis ke database. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ini di luar onCreate ya, kita bikin metode namanya getDBObject. getDBObject. Nggak keluar. Oke, kita tulis dulu aja getDBObject. SQLite database. Seperti ini. Return DB.
Oke, kita membuat suatu variabel tapi sebenarnya variabelnya itu mengandung suatu unsur metode namanya getDBObject. Ini nanti kita gunakan untuk ngambil objek berupa metode getDBObject dari main activity ini ya. Oke, sementara seperti itu dulu. Nggak nyala nggak apa-apa karena memang belum dipakai. getDBObject. Nah, kita coba lihat di sini getDBObject ada atau tidak. Oke, sementara kita ini dulu. Kita skip dulu, biarkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke fragmen prodi untuk read data. Seharusnya kalau nanti kita eksekusi database mahasiswa di bagian tabel prodi sudah terisi data ini MIAKTM ya. Maka nanti tinggal ngerit aja, ada di fragmen prodi. Kita buat variabel database-nya. Ada di mana ini? Kelas fragmen prodi fragmen. Oke, ada di sini. Let init var db sama dengan SQLite database. SQLite database secara otomatis ngimpor. Kemudian di sini juga ada adapter ya. Oke, ditulis saja let init var adapter list adapter. Nah, kita pakai aja. Kemudian let init var v.2 dia untuk view. Nah, ini ngimpor. Oke. On create view di sini setelah this parent suruh mengaktifkan db-nya. db sama dengan this parent dot getDBObject. Nah, ini sudah keluar ya. Ini getDBObject ini variabel method yang ada di main activity tadi. Nah, kalau sudah dipanggil seperti ini, di sini tentunya harusnya hitam, tapi ini kok nggak hitam ya? Atau harus di luar kelas? Coba. Keluar kelas. Oke, harusnya benar ya, kita lihat aja, semoga benar. Oke, nggak masalah, saya kembalikan aja seperti semula. Oke, kemudian apa ini tadi? Oh, pindah slide. Setelah kita mengambil getDBObject dari main activity, kita mengaktifkan variabel v sebagai import library view. Jadi biar ditampilkan nanti.
Jadi ini diganti ya. Yang bagian inflator yang lama mana fragment prodi, fragment prodi yang ini. Nah sebelumnya kan seperti ini inflatornya. Nah karena kita berurusan dengan database maka harus menggunakan library view ya. Akhirnya seperti ini, v sama dengan inflator inflate air layout frag prodi container false dan jangan lupa return v. Oke. Kemudian untuk memperlihatkan data prodi kita membuat metode bernama show data prodi. Variabel kursor, namanya variabel kursor ya. Dan ini nanti ngimpor library kursor secara otomatis ngimpor sama dengan db query. Nah, di sini ada dari tabel prodi dibuat array of nama prodi dan ID prodi sebagai ID, dan ini nanti setelah nilainya masuk kursor, adapter akan menampilkan nilai array dari kursor ya. Jadi variabel kursor ini berfungsi menampung nilai array dari nilai-nilai yang ada pada database, pada tabel ya. Setelah itu nilai kursor ini akan ditampilkan oleh adapter gitu ya. db query dari tabel prodi array of, yang pertama nama prodi, yang kedua ID prodi dibuat sebagai underscore prodi, kemudian null nullnya 4 kali, selection null 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 null, dan di nama tabelnya adalah nama prodi dibuat ascending. Oke, jadi seperti itu. Ini harusnya view-nya di warp aja, tapi caranya gimana? Saya lupa. Appearance, gimana ya biar nge-warp seperti notepad, jadi nggak lurus-lurus saja seperti ini. Display warp Android Studio. Mana ya? Oke lah, nanti saya cari, bisa sebenarnya ya. Nanti saya cari. Ini sementara seperti ini aja ya. Saya close. Variabel kursor menggunakan library kursor atau berjenis objek kursor
mengambil nilai dari DB dengan query tabelnya prodi. Nanti yang diambil nilai nama prodi dan ID prodi. Kemudian ditampilkan secara ascending. Tuh. Oke. Lalu selanjutnya adapter. Nah, variabel adapter ini sebagai simple cursor adapter. This parent dot this parent, r dot layout item prodi cursor array. Item prodi cursor array of ID nama prodi. Kemudian ini ada koma, integer mana nih? Integer array of. Nah, di sini text view ID, text view prodi ini sesuai dengan desainnya tadi ya. Termasuk layout item prodi ini text view-nya masing-masing. Kita lihat di fragmen prodi ya, desainnya. Sebentar. Ini layoutnya item prodi. Oh, yang ini bukan fragmen prodi tapi item prodi. Ini ya, dia ngambilnya dari sini untuk ini. Kemudian array of-nya, oh maksud saya integer array of-nya kalau sesuai di sini txv id itu adalah text view id. Dan txv prodi adalah text view untuk prodi. Oke. Nah, di sini ini adalah text view prodi untuk ID ya sebenarnya, dan ini text view untuk nama prodinya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini ID prodi, yang ini prodi 2 adalah text view untuk nama prodinya. Berarti kalau di sini integer array of rid r.id.txv prodi 1 Nah, ini nanti masuk sebagai ID ini ya, dimana diambil dari ID prodi s_prodi. Oh sorry, bukan s_prodi tapi s_id. Ya, ini ya, karena di sini ID maka ini ID. Dan yang kedua jangan sampai salah urutan, r.id.txv text view-nya prodi 2. Koma kursor adapter
dot flag register content, dot flag register content observer. Nah, ini sudah jadi. Enter v dot lv. Nah, ini lv nya atau list view ya, list view nya prodi apa. Kita ini saya lupa karena udah lama nggak lihat praktikum yang paling terakhir ini. Frag prodi ya, frag prodi, ls prodi ya, ini ls prodi v dot ls prodi dot adapter dot apa, oh bukan dot, sama dengan adapter, seperti ini. Oke, nggak tahu nanti kalau misalkan salah ya diulang lagi, tapi semoga saja benar. Kemudian override fun on start, on start show data prodi. Kita panggil ya, show data prodi, seperti ini. Oke, ini untuk menampilkan, langsung saja ditampilkan. Saya perlu visor. Mana nih visor? Oke, saya lupa kalau visor saya uninstall dikarenakan kemarin mengikuti pelatihan di mana memerlukan resource laptop yang sangat tinggi spesifikasinya. Jadi aplikasi-aplikasi yang nggak perlu saya uninstall. Oke, saya skip dulu ya, saya pause dulu, kita atau saya sendiri yang akan install visor. Sebentar, nanti saya kembali. Oke, saat ini sudah saya install kembali visor. Sudah terlihat dengan jelas. Oh ya, ini kemarin kan sempat pecah-pecah ya. Ternyata memang ada settingan yang perlu diubah. Jadi untuk meningkatkan resolusi ada di sini ya. Saya baru tahu. Oke, ini bitrate dan resolution. Oke, jadi seperti itu. Langsung saja. Tadi kita akan memeriksa hasilnya. Oke, run. Kita akan tunggu sejenak. Ini harusnya cepat ya. Ternyata lama ya. Mungkin saya ini dulu aja, skip aja. Oh sudah, 0 errors. Ditunggu dulu. Ini tinggal install. Oke, kita lihat di prodi. Oh ya. Ini tidak kelihatan ya, apa namanya? Tadi kan harusnya masuk MI, AK sama TM ya, tapi ini tidak kelihatan, yang masuk hanya increment
angka ID prodinya saja. Nah, ini mungkin ada kesalahan. Kita stop dulu. Kita masukkan ke DB Open Helper. Ada yang salahkah? Ini saya cek. Oh, oke. Di sini ada kesalahan. Harusnya values itu per value ya, tidak dijadikan satu. Jadi seperti ini. Oke, harusnya seperti ini. Kita coba lagi. Oke, kita lihat belum tampil ya. Oke, kita coba lihat. Tapi harusnya ini masuk ya, karena tidak, kalau misalkan database itu ada kesalahan, misalkan query-nya atau eksekusinya, itu biasanya memang Gradle-nya nggak ada yang error, tapi ketika aplikasi terbuka pertama itu langsung stop ya. Nah, itu biasanya ada di salah pemrograman database-nya. Nah, ini sudah benar harusnya, tapi tidak tampil, berarti mungkin kita stop dulu, ada di tampilan. Fragment prodi sudah benar ya, TXV prodi 1, TXV prodi 2. Oke, di item prodi di sini TXV prodi 1, TXV prodi 2. Mungkin apa karena ini ditampilkan secara wrapping ya, jadi dia nggak tampil. Mungkin yang kita tentukan aja width-nya, jadi n-nya dihapus, kita delete. Oke, jadi seperti ini. Sementara seperti ini aja. Yang penting tidak ada tanda seru merah. Ini hanya tanda seru orange, dan artinya ya ada peringatan tapi nggak masalah. Oke, kita coba. Oke, instalasi. Oke, sudah terlihat ya. AKMI-TM. Nah, ini memasukkannya, ini karena secara ascending ya, jadi yang ditampilkan adalah berdasarkan nama prodi yang memiliki alfabet paling awal, yaitu A. Dan AK ini masuknya setelah MI, jadi ID-nya 2. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya sekarang kita masih di fragment prodi. Untuk setting, ketika salah satu daftar prodi diklik, maka datanya akan tampil pada text input layout sekalian mengambil nilai ID prodi. Oke, jadi ketika kita klik seperti ini, nanti dia akan muncul di sini ya, sekalian ngambil nilai ID prodinya. Oke, biar RAM-nya nggak habis, kita stop aja.
Kemudian kita lanjut ke fragmen prodi. Membuat variabel string ya dengan nama ID pro. Ini maksudnya variabel ID prodi memiliki tipe data string dengan nilai kosong. Kemudian ketika pada list view diklik, maka terjadi suatu metode on item click listener, dan itu kita buat suatu objek dengan nama item click. Item click sama dengan adapter view menggunakan on item click listener. Dot on item click listener seperti ini. Oh, pakai yang kurung kurawal harusnya. Saya daripada nulis manual memang lebih baik memilih seperti ini ya. Ini ya yang benar, yang ini. Oke. Parent view position ID. Karena untuk menghindari kesalahan. Di pemrograman Android ini banyak metode, banyak fungsi, banyak library, jadi bisa hafal kalau memang dalam 1 tahun mengerjakan pemrograman mobile. Tapi saya kan nggak profesional, jadi lupa. Daripada lupa terus salah ngetik, lebih baik otomatis suggest-nya dipilih biar benar kodenya. Kemudian kita membuat variabel kursor. Ini variabel kursor yang ada pada item click ya, bukan yang ada di show data prodi, jadi beda. Sama tipe datanya objek kursor, parent adapter get item, parent dot adapter dot get item, posisinya sesuai ini ya yang ada di dalam metode position as kursor. Kemudian kita ambil variabel ID pro yang bernilai string itu tadi untuk menyimpan ID. Kursor get string, kemudian kita ambil lagi kursor get column index, nah yang memiliki nama underscore ID, karena di sini sudah dirubah ya nilainya ID prodi menjadi underscore ID. Kemudian ditampilkan lewat object view dot lv prodi. Ini saya namanya ls prodi ya. Set on click listener biar nanti set on click listener menggunakan item click.
Oh sorry, saya salah baca. Ini ya, ini sorry saya nggak konsentrasi. v.edtprodi salah tempat. Kalau yang ini ada di sini karena ngambil nilai item click, ini ada di sini on grid. Nah, ada di sini. Nah, item clip ini masih merah karena di sini masih belum selesai. Ini pakai v dot edtprodi. Kalau di project yang saya buat saat ini, fragmen prodi untuk program studi ini namanya edtprodi. Oke, sama. Kebetulan sama. Dot edtprodi set text. Nah, ini ngambil nilai teksnya. Kursor get string sama ya. Ngambil objek kursor, kemudian ngambil string sesuai posisinya, di mana posisinya kursor get column index, di mana nama kolomnya adalah nama prodi. Seperti ini. Oke. Kemudian ini tadi ya, ditambahkan di dalam onGrid v.list view-nya prodi namanya apa, set onGrid listener, kemudian jangan lupa return v. Oh ya, ini harus ada sebelum return v. Jadi seperti ini. Tapi kok merah? Kenapa? Set onGrid listener. Kita coba lagi. Item click. Bentar. List view set on click listener. Sebentar. Apakah ada yang set on item ya? Sorry salah. Set on item. Ini. Oke. Ini seperti itu. Nah, ini kalau nggak hati-hati ya salah ambil fungsi. Kemudian ini untuk setting mengambil ID, kemudian menampilkan string nama prodi masuk ke dalam form text input layout ya. Kemudian selanjutnya setting untuk tambah data. Kita membutuhkan objek berupa alert dialog. Jadi ketika nanti diklik ada muncul alert dialog gitu ya. Makanya menginisiasi variabel yang mengimpor library alert dialog. Kemudian nanti ketika btn tambah diklik ya, akan keluar alert dialog. Apakah Anda yakin? Jadi seperti itu. Nah, nanti kita tambahkan rekayasa dalam menampilkan interface pada on click view di sini. Oke. Kita tambahkan buildernya. Let init var
builder namanya, dimana menggunakan memiliki tipe data ya, tipe data alert dialog builder berupa objek alert dialog. Nah ini akhirnya import builder. Oke, setelah itu fun tambah prodi, kita membuat metode tambah prodi, fun tambah prodi. Sini kemudian parameternya adalah nama prodi. Jadi kalau ingin nambah prodi menggunakan variabel nama prodi karena yang dimasukkan ke dalam tabel prodi. Nama prodi, tipe datanya string. Oke, kemudian membuat variabel content value val cv, di mana dia tipe datanya adalah content values sama dengan konten. Nah, ini nanti ngimpor, lalu panggil variabel content value tersebut untuk memasukkan, menginputkan ya, dimana parameter nama prodi itu masuk ke nama prodi. Oke, jadi parameter nama prodi ini masuk ke tabel prodi dengan kolom nama prodi. Nah, ini mengenkapsulasi suatu data untuk siap masuk sebagai query. Baru kita masukkan query db insert ya. Sebenarnya ini merupakan fungsi untuk memudahkan insert. Kita juga bisa ya melakukan eksekusi secara query ya. Jadi benar-benar query insert into, nah itu baru dieksekusi menggunakan SQL. Tapi kali ini kita nggak perlu repot-repot menggunakan query secara gamblang, cukup memanfaatkan fungsi insert dari DB, dari database library SQL database ya. Tapi sebenarnya di dalam library tersebut tercantumkan semua query yang ada. Sebenarnya kalau seperti ini ya kita mengaktifkan query insert into. Tabelnya adalah prodi dengan nilai ini 0 dulu, kemudian CV-nya dimasukkan. Show data prodi. Nah, diaktifkan show data prodi, langsung diaktifkan show data prodi, metode show data prodi untuk bisa keluar dalam list view. Oke, kemudian kita buat tambah variabel untuk mengaktifkan tombol tambah dialognya, dtn tambah dialog sama dengan dialog interface on click listener. On click listener seperti ini. Kita panggil metode tambah prodi, di mana
parameternya diambil dari view. Nah, ini dari edit prodi ya, dari edit text tadi ya. Text to string. Kita melakukan konversi dari data menjadi string. Kemudian ditampilkan edt prodi set text kosong kembali seperti ini. Oke, nah btn tambah dialog ini kita panggil pada metode utama, yaitu onCreate vbtn. v.btn tambah, ini tombol tambah ketika diklik. Ini kenapa perlu v ya? Karena ini ada di fragmen ya. Kita perlu view untuk ngambil nilai view dari main activity. Kalau main activity ngambil view nggak masalah, nggak perlu variabel view karena secara otomatis view-nya ada di sini. Tapi karena kita ada di fragmen dan fragmen itu di atas main activity, jadi untuk ngambil view-nya harus lewat main activity sehingga view-nya harus diinisiasi. Ya, v.btn tambah set onClick listener. Set onClick listener this. Kemudian kita tambahkan dialog ya dengan objek namanya builder alert dialog builder, sama dengan alert dialog dot builder this parent. Set onClick listener. Set onClick listener. Kenapa ini merah? Create extension. OnClick atau set onClick. Set onClick listener sudah benar, dan db inflator oke, ini masih seperti ini ya, nggak apa-apa karena kita belum merekayasa interface-nya yang ada di view. Nah, kita harus bikin onClick view ya. Makanya di sini bilang suruh membuat function ya. Nah, ini ada di sini. Kita buat setelah fragmen ini koma view onClick listener. View dot onClick listener seperti ini. Kita klik ini lalu implement member. Oke. Ada di bawah sendiri tapi nggak masalah, ini nggak mempengaruhi ya untuk posisi. Nah, kemudian override find onClick sudah, dimana di dalamnya when seperti biasa, tapi saya kadang lupa seperti ini. v.id oke, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, rid btn tambah. Ketika
PTN tambah di klik, maka yang muncul adalah builder ya. Buildernya diaktifkan dulu, sudah diinisiasi di method onCreate, metode utamanya ya. Kemudian di sini diaktifkan dengan cara set title. Dot set title, titelnya dari kotak dialognya konfirmasi, dan message-nya apakah sudah benar. Saya ngikut ini aja, modul. Terus di set ikonnya apa nih? Ngambil IC dialog info. Kita ngambil dari library Android R, terus ada di drawable. Nah, datanya ada di sini. Memang ngambilnya adalah IC dialog info. Kemudian set positive button. Ini untuk button yang oke, yang positif. Teksnya ya PTN, lalu diaktifkan PTN tambah dialog ya. Nah, kita aktifkan PTN tambah dialog. Kalau yang negatif button, teksnya adalah tidak, nilainya adalah 0, berarti ya nggak terjadi apa-apa. Builder dot show. Oke. Adakah yang masih merah? Mana nih yang merah? Oke. Kok ada yang merah? Merahnya ada di mana? Nggak ada yang merah, tapi nggak ada yang di garis bawah merah, tapi di sini merah. Yang mana nih yang merah? Error found. Oh, ini view on click listener ini merah. Kenapa? Oh, nggak perlu ada ini ya, sorry. Nggak perlu ada kurung. Oke, sip. Oke, itu untuk menambah. Langsung kita cek ya. Konfirmasi. Jadi seperti ini. Nanti kalau nambah. Oke, kita coba. Ini karena ada impor library lagi yang baru, kemudian ada kode-kode baru, agak lama, jadi nggak apa-apa ya, kita tunggu daripada skip. Oke, langsung selesai. Kita lihat, kita klik di prodi. Oke, kalau kita klik keluar ya. Oke. Kalau kita ganti fragmen masih tetap nilainya, tapi sebenarnya ini bisa ya. Kalau ganti fragmen kembali di nol kan bisa. Oke, sekarang kita tambah. Karena di sini sudah
kita aktifkan btn tambahnya, tambah tidak ya, tidak, karena ini diisi dulu aja. Oh ya, ini list view-nya pindah gara-gara ada keyboard. Ini kesalahan, harus nggak boleh seperti itu. Kelihatannya dikarenakan LS Prodi ini mending dikasih untuk constraint yang atas, yang top itu berdasarkan ini parent ya, bukan berdasarkan ini, bukan berdasarkan button. Nah kalau parent mungkin aman ya, jadi seperti itu. Hasilnya jadinya seperti ini. Kalau nah ini ada di atas ini jangan sampai seperti ini. Nanti kita coba ya jelek seperti ini tuh. Ini kalau selesai baru dia di sini. Kalau keluar lagi naik ya, nggak bagus. Oke, kita coba ini aja dulu, fungsinya sudah bisa apa enggak. Nah kita kan mau ada D4 teknik rekayasa elektro, TRE. Kita tambah ya. Oke, masuk ya. Jadi seperti itu. Kalau pindah ya sudah. Ini database SQLite-nya sudah diinstal di dalam Android. Kalau kalian clear storage-nya ya ini hilang semua. Kecuali AKMITM itu tetap, karena kan sudah diprogram atau dikode kan sudah secara statis diinisiasikan. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ya. Oke, kita stop. Ini sekalian aja tampilannya saya perbaiki. Nggak bagus kalau bisa berpindah-pindah. Constraint yang top tidak berdasarkan btn hapus, tetapi berdasarkan parent ya. Untuk dari parent untuk height-nya mungkin berapa? Kemudian jarak dari parent misalkan 60. Oke, jadi seperti itu. Atau height-nya seperti ini. Ini juga saya maksimalkan nanti biar agak ke bawah, tidak menutupi form lain. Saya tambahkan misalkan 400. Terlalu besar, terlalu ini ya jaraknya. 300, 200, 220. Oke, segini. Oke, semoga tidak berpindah ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Setelah tambah, kita update. Kita membuat metode baru, ubah prodi, dengan parameter nama prodi dan ID-nya.
masukkan ubah prodi ada parameternya yaitu nama prodi dengan nilai string dan ID prodi dengan nilai integer harusnya ya. Oh, tetap string, diubah string. Oke, nggak masalah. Ini untuk mempermudah aja nanti kelihatannya. Tetap menggunakan konten values ya untuk memasukkan nilai. Val gv berupa konten values sama dengan konten values Oke, sebenarnya tanpa diinisiasi tipe datanya pun juga nggak masalah ya. gv.put nama prodi adalah dari nama prodi. Kolom nama prodi dimasukkan nilai dari parameter nama prodi. Oke. Kemudian db update. Jadi yang bisa diupdate nama prodinya aja ya, karena kan kolomnya cuma 2. ID prodi sama nama prodi. ID prodi auto. Jadi nggak bisa diupdate. Ada di tabel prodi, masukkan nilai variabel gv di mana ID prodi itu berdasarkan nilai parameter ID prodi. Dolar ID prodi. Jadi seperti ini. Koma 0. Lalu show data prodi. Oke, udah benar ya. Yang dimasukkan gv istilahnya where-nya ya. Where-nya ID prodi sesuai dengan parameter yang sudah dipilih tadi. Oke. Kemudian setelah itu kita buat variabel btn ubah dialog. Karena ketika btn ubah dialog diklik, btn ubah diklik maka keluar dialog. Val btn ubah dialog sama dengan dialog interface on click listener. Dialog interface on click listener ubah prodi v dot v dot edt prodi text to string dot text to string diubah jadi string karena tipe datanya parameter pertama string ya, dan diambil juga ID prodinya, ID pro. Nah ini ID pro ini dari mana? ID pro nanti akan diisi ya. Karena kita sudah membuat variabel ID pro nya tadi ya. Nanti akan diisi v, ini kita kembalikan edt prodinya ke kosong lagi. Dot set text kosong. Kemudian jangan lupa diaktifkan btn tambahnya, btn ubah ya, sorry.
btn ubah. Kalau btn tambah kan sudah. Nah, di sini v dot btn ubah dot set on click listener this. Lalu kita masuk ke sini view-nya ya. Jika ID btn ubah diklik, maka kita copy paste saja biar cepat. Set title, konfirmasi apakah benar diubah. Untuk set message-nya, untuk draw icon IC dialog info. Terus jangan lupa ya, untuk positif buttonnya adalah set positif button. Mohon maaf, btn ubah dialog dan 0. Oke. Sebentar, find ID Pro. Oke ya, ID Pro-nya dari parameter untuk btn ubah dialog itu berdasarkan yang diklik ini, karena ID Pro sudah diisi di sini. Oke ya. Tidak ada error message, tidak ada tanda seru merah, tidak ada underline merah. Kita langsung saja dicoba untuk edit atau update. Operation succeeded. Kita coba lihat prodi. Oke, sekarang kita klik dulu ya untuk bisa mengubah ya. Kita klik misalkan TRE, kemudian kita ubah. Jadi tidak. Jadi kita klik TRE. Nah, ini kita ambil ID-nya dan di sini bisa kita ubah jadi yang lain. Nah, ini sudah tidak bergerak lagi ya. Bukan TRE tapi D4 lainnya itu adalah akuntansi bisnis ya kalau nggak salah ya. Nah, kita pakai nilai AB atau AKB seperti ini. D4 akuntansi bisnis. Kemudian kita ubah. Apakah benar diubah? Ya. Nah, akhirnya menjadi untuk ID prodi 4 berubah dari TRE menjadi AKB. Oke, berhasil. Lanjut. Kita stop dulu. Ke setting fragment prodi untuk hapus. Sama ya, menambahkan metode hapus lalu dibuatkan variabel ketika alert dialog muncul, lalu
mengaktifkan buttonnya, kemudian direkayasa bagian interface-nya ketika button hapus diklik gitu ya. Oke. Fun hapus ya, hapus prodi. Nah, ini berdasarkan ID prodi cukup ya. ID prodi string sama menggunakan content values, kemudian cv put oh ya, wong ini di delete kenapa kok menambahkan nilai, sorry cukup langsung saja pakai db delete ya db.delete prodi di tabel prodi, di mana ya ada clause-nya, di mana ID prodi sama dengan berdasarkan parameter $id prodi, koma 0 ya. Oke, langsung show data prodi, Oke, langsung kita buat alert dialognya, file btn hapus dialog interface on click listener sorry salah bukan on cancel listener, on click listener, di mana hapus prodi itu ngambil dari ID Pro ya, ID Pro. Kemudian v.edt prodi di set untuk kosong. Kemudian di bagian metode utama yaitu onCreate, jangan lupa btn hapus untuk diaktifkan, set on click listener this. Lalu kita ubah atau kita rekayasa interface-nya pada view r.id.btn hapus. Kita copy paste, konfirmasi apakah benar dihapus. Ikonnya tetap. Nah, ini yang diubah adalah ini, btn hapus dialog. Oke, kita coba. Kita masuk ke prodi, kita pilih dulu mana yang akan dihapus, misalkan AKB. Kita klik untuk memperoleh nilai ID-nya, lalu kita hapus. Apakah benar dihapus? Tidak, kalau 0 ya. Kalau ya, dihapus. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi demikian untuk
rekrut, silahkan. Oh oke. Saya kira sudah selesai, ternyata masih banyak. Mahasiswa yang berisi under maintenance. Oke. Ini kita benahi desain frak ya. Benahi desain frak mahasiswa. Oke, masih banyak. Kita skip dulu, saya tak istirahat sementara istirahat terlebih dahulu, nanti kita teruskan. Ya, jadi seperti itu. Sebentar saya skip.